Ini 3 cara riset keyword dengan tools gratis untuk meningkatkan pengunjung blog. Hai semuanya, kenalkan nama aku Felicia. Di channel ini aku senang berbagi informasi tentang pengalaman aku tinggal di luar negeri, tips traveling, dan tips blogging maupun social media. Kalau topik tersebut menarik bagi kamu, subscribe YouTube channel aku biar bisa sama-sama belajar. Sebagai seorang blogger, pasti kamu ingin tulisan kamu dibaca oleh banyak orang. Semakin banyak pengunjung atau visitor yang mampir ke blog, maka semakin besar juga kesempatan kamu mendapatkan penghasilan. Baik itu dari AdSense, kerjasama dengan brand, komisi afiliasi, atau keuntungan dari penjualan produk. Dengan riset keyword yang tepat, kamu dapat meningkatkan traffic blog walaupun usia blog kamu itu masih cukup baru. Di video ini, aku akan sharing bagaimana caranya melakukan keyword research, terutama ketika baru saja membuat blog baru. Kalau kamu belum punya blog, kamu bisa nonton video aku tentang panduan atau cara membuat blog bagi pemula yang pernah aku bikin sebelumnya. Ada beberapa hal yang sebaiknya kamu pahami terlebih dahulu sebelum melakukan riset keyword. Yang pertama, kamu harus tahu dulu, apa sih topik-topik yang ingin kamu bagikan kepada pembaca atau audiens. Caranya simple, coba jawab pertanyaan ini. Apa topik yang kamu kuasai? Apa topik yang memang kamu senangi? Apa passion kamu? Adakah topik yang belum banyak dibahas tetapi memiliki potensial? Siapa target audience kamu? Target atau goals kamu itu apa? Contohnya, kalau kamu hobi masak, kamu bisa mengelompokkan ide konten kamu menjadi 3 topik utama. Misalnya, tutorial atau resep masak, tips dapur, ataupun review alat masak. Nah, dari 3 topik utama ini, kamu pecah lagi atau bagi lagi. Kamu juga udah tahu kan, topik utama aku pribadi itu adalah living abroad, traveling, dan digital marketing yang aku bagi lagi menjadi beberapa subkategori. Berdasarkan pengalaman aku, tipe-tipe artikel yang lebih perform adalah yang berbentuk panduan atau how-tos, misalnya cara membuat, panduan menggunakan, dan juga listicle, misalnya 10 rekomendasi tempat wisata, 10 rekomendasi aplikasi, bla bla bla. Karena balik lagi, intention orang melakukan pencarian di Google atau YouTube biasanya itu lebih untuk mencari informasi tentang sesuatu. Yang kedua adalah memahami search intent pembaca. Search intent adalah niat atau maksud seseorang memasukkan kata kunci ke dalam mesin pencarian Google. Contohnya untuk keyword content creator. Apakah kamu akan mencari di Google dengan hanya mengetikkan kata ini saja? Kira-kira apa maksud seseorang hanya mengetikkan kata kunci ini saja? Pasti bingung ya jawabnya. Untuk keyword content creator saja, intensinya bisa banyak. Seperti bagaimana cara menjadi seorang content creator YouTube pemula, siapa saja content creator di Indonesia, atau bagaimana content creator bisa menghasilkan uang. Oleh karena itu, daripada ngincer kata kunci yang pendek, lebih baik kamu riset kata kunci yang lebih spesifik. Dengan mengincar long tail keyword, kompetisinya tuh lebih rendah sehingga kesempatan kamu untuk rank di SRP Google juga lebih tinggi. Jujur, sekarang setiap kali aku bikin artikel, aku nggak hanya terpaku dengan satu keyword aja. Karena sebenarnya dalam satu artikel itu bisa memuat beberapa keyword. Ketika seseorang mengetik di search bar Google, biasanya kan selalu beda-beda. Dan sebenarnya Google itu udah cukup pintar untuk menemukan relevansi antara kedua kata ini. Misalnya, ada yang ngetik cara bikin video YouTube. Ada juga yang ngetik cara buat video YouTube. Contoh lainnya, ketika aku ingin menulis artikel tentang cara mengajukan visa Schengen, di dalamnya juga berisi keyword-keyword lain berdasarkan apa yang sering dicari, seperti syarat dokumen aplikasi visa Schengen, biaya pengajuan visa, berapa lama pembuatan visa, dan lain sebagainya. Intinya, aku juga akan mencari keyword-keyword pendukung lainnya yang juga relevan dengan keyword utama. Kalau istilah dalam dunia SEO ini disebut dengan LSI atau Latent Semantic Indexing Keywords. Yang ketiga adalah mengenal istilah search volume dan keyword difficulty. Ini lebih ke teknisnya aja sih, kalau kamu nanti menggunakan tools-tools untuk keyword research. Search volume adalah berapa jumlah pencarian dalam mesin pencarian Google dalam jangka waktu tertentu, dan keyword difficulty adalah seberapa sulit untuk ngerank di keyword tersebut. Kalau kamu bikin artikel dengan keyword yang search volumenya sedikit, otomatis pembacanya juga sedikit. Namun, kalau kamu memilih keyword dengan keyword difficulty yang tinggi, kamu akan sulit nongol di page 1 Google dan akhirnya tidak mendatangkan traffic juga. Nah, di bagian selanjutnya aku bakal jelasin lagi bagaimana cara melihat indikator ini melalui tools yang biasanya aku gunakan. Oke, ini beberapa cara riset keyword yang aku lakukan ketika baru bikin blog. Kalau konten kamu bagus dan lebih detail dari blog-blog lain, pastinya bisa ranking pertama di Google. Yang pertama adalah riset keyword melalui kompetitor.
Kamu bisa mencari inspirasi dari blog-blog pribadi lain yang membahas topik yang sama dengan kamu. Cari blog-blog yang domain authority-nya itu kurang lebih sama dengan blog kamu. Kemudian, kamu bisa menggunakan tools bernama Ubersuggest untuk melihat apa saja artikel dan keyword mereka yang mendatangkan banyak traffic. Tools ini gratis untuk pencarian maksimal 3 per hari, namun kata kunci yang diberikan itu cukup terbatas. Kamu bisa sign up untuk membership dan mendapatkan free trial selama 7 hari agar bisa mengakses fitur lengkap dan melakukan riset keyword sebanyak mungkin. Tapi jangan lupa juga untuk cancel membershipnya sebelum hari ke-7. Baru deh kamu bisa mengembangkan artikel sesuai kata kunci yang telah kamu riset. Selain itu, kamu juga bisa melihat search volume dan keyword difficulty melalui Ubersuggest. Begini cara melakukan riset keyword blog lain menggunakan Ubersuggest. Yang pertama, buka halaman Ubersuggest dan masukkan domain blog yang ingin kamu riset. Terus akan langsung muncul data tentang blog tersebut, mulai dari jumlah organic keyword, traffic, domain authority, hingga artikel dan keyword apa aja yang menyumbang traffic paling besar ke blog tersebut. Yang kedua adalah cara riset keyword melalui fitur Auto Suggestion Google. Ini cara yang paling aku sering gunakan untuk riset keyword karena gampang, gratis, dan terbukti menaikkan ranking untuk beberapa artikel di blog aku. Caranya, yang pertama ketik langsung kata kunci pada kolom pencarian Google dan cek apa saja suggestion yang diberikan oleh Google. Kemudian lihat beberapa jumlah hasil yang muncul. Kalau hasil yang muncul di atas 1 juta berarti agak sulit untuk blog kamu, apalagi yang baru untuk bersaing dengan blog-blog lain. Nah, kalau masih ratusan ribu, itu mungkin lebih mudah untuk nge-rank. Selanjutnya, perhatikan juga bagian people, also ask, dan related search yang bisa menjadi ide keyword yang bisa kamu tulis juga. Yang ketiga adalah menggunakan Chrome Extension SEO Minion. Sebenarnya aku juga baru tahu cara ini dan actually cukup menarik untuk menemukan ide-ide konten. Caranya, pertama tambahkan extension SEO Minion pada browser Google Chrome, kemudian ketik kira-kira kata kunci yang ingin kamu riset. Di sebelah kanan page Google akan muncul secara otomatis tools SEO Minion. Selanjutnya ganti kolom kedua menjadi PAA sesuai level yang diinginkan. Kemudian klik Go. Klik tombol View PAA Tree dan akan muncul rekomendasi keyword lain. Masih banyak cara-cara lain yang lebih advance untuk meriset keyword. Kamu bisa menggunakan tools-tools lain seperti Google Trends, Google Keyword Planner, Moz, Ahrefs, atau SEMrush. Hanya saja sebagai blogger pemula, kamu bisa menggunakan cara riset keyword yang baru aku jelaskan. Nah, setelah riset keyword, kamu bisa menulis artikel dengan konten yang lebih baik dari yang saat ini bertengger di rank 1, 2, atau 3 di Google. Aku juga udah pernah bikin video sebelumnya tentang bagaimana caranya menulis artikel yang SEO friendly yang bisa kamu tonton juga. Semoga bermanfaat.